Halo, selamat petang warga GKI Juwana, khususnya dan simpatisan pada umumnya. Selamat bersekutu menyambut Pentakosta di hari ke-6 ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu sepanjang hari dan minggu ini Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu di tempat kami masing-masing. Oleh hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang bersama hamba-Mu ini, dan pakai hamba-Mu ini jadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Berilah kuasa Roh Kudus agar apa yang dikatakan hamba-Mu ini merupakan hasil buah dari Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, persekutuan hari ke-6 ini diberi judul Hidup yang Kudus, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Saya bacakan yang ayat 14 saja sampai 19. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidup, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, Pentakosta adalah peristiwa Roh Kudus yang menguasai dan memberi kekuatan pada orang percaya. Roh tersebut disebut kudus, yang berbeda dengan roh-roh duniawi. Roh Kudus memberikan spirit kepada kita untuk hidup menghadapi tantangan dalam dunia ini, memberikan penggerak dan mendorong bagi hidup kita. Bukan hanya kita minum extra jus atau hemaviton atau vatikon yang membuat kita semangat. Nah, apa yang terjadi jika hidup kita dikuasai roh kejahatan atau roh dunia? Pasti hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif yang akan kita lakukan. Saling bertengkar, saling mengejek, menguasai satu sama lain, tidak mau mengalah. Itulah contoh-contoh hal yang duniawi. Bayangkan kalau kita punya dua gelas tersebut gelas kristal dan gelas plastik yang murah meriah, tapi gelas kristal tersebut kotor, berdebu, bahkan mungkin dihinggapi tai cicak ya, membuat kita jijik. Kalau kita minum, pasti kita memilih gelas yang plastik yang bersih tersebut. Nah, saudara, kita diumpamakan sebagai gelas kristal. Kita diumpamakan oleh Yesus, kita adalah gelas yang kristal. Jika gelas kristal tersebut kotor, kita tidak sering membersihkan gelas kristal tersebut, apa gunanya kita menjadi anak Tuhan? Apa gunanya kita menjadi anak Tuhan yang tidak berkenan pada Tuhan? Bahkan mungkin menjadi penghalang, batu sandungan bagi orang lain yang percaya atau yang mengingatkan percaya kepada Yesus. Saudara, kita harus setiap hari membersihkan debu yang menempel pada kristal tersebut, agar gelas kita tersebut yang adalah kita sendiri dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi manusia di sekitar kita. Bukan hanya di gereja, tapi di masyarakat. Kita harus menjadi contoh yang baik di tempat kerja, di lingkungan sosial kita, di tetangga kita. Haruslah kita menjadi contoh yang baik, memberikan buah roh. Apa bedanya kalau kita dengan manusia yang lain yang tidak mengenal Allah? Kita harus tampil beda. Kita harus hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Apa hidup yang disebut? Kita harus tidak boleh dendam, tidak boleh amarah, kita harus menjaga nafsu,
kita agar kita dapat menjadi anak Allah, agar kita jauh dari perbuatan dosa. Kita harus saling membersihkan hati kita, membuat hidup kita tetap murni, agar Tuhan kita memakai hidup kita menjadi saluran berkat bagi kita. Kita harus membersihkan diri setiap hari, mintalah ampun kepada Tuhan jika kita berbuat salah. Kita juga harus saling mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat terima kasih ya Tuhan atas berkat firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Pakailah kami ya Tuhan menjadi saluran berkat bagi saudara kami, baik yang segereja maupun di lingkungan rumah, lingkungan pekerjaan ya Tuhan. Berilah kami kekuatan ya Tuhan agar kami dapat menghadapi tantangan dunia yang mungkin mendorong kami untuk berbuat kejahatan ya Tuhan. Berilah Kudus ya Tuhan agar kami memberi kekuatan kepada kami, agar kami mampu berbuat baik, yaitu berbuah roh yang Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, cukup sekian firman Tuhan pada kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin.